Anda kembali di Kompas Malam. Saudara, polisi mengungkap motif pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku mengaku membunuh karena berniat memperkosa korban. Dari hasil penyidikan polisi, tersangka IS awalnya ingin memperkosa korban setelah membeli dagangan gorengan yang dijajakan korban. Tak hanya itu, aksi keji pelaku berujung membunuh korban. Pembunuh gadis penjual gorengan ini kini dijerat pasal pemerkosaan dan pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Bersangkutan hanya ingin memperkosa, bahkan tidak ada niat ingin membunuh, tapi akibat dari itu kemudian tersangka melakukan perkosaan dan akhirnya menyeret korban dan luka-luka yang ada di tubuh korban itu dugaannya memang dari seretan itu karena jaraknya cukup jauh dan dia melakukan sendirian, itulah yang berakibat kematian. Sebelas hari buron, tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, akhirnya ditangkap Kamis sore. Polisi dan warga terpaksa menjebol plafon untuk menangkap pelaku yang ternyata bersembunyi di atas loteng. Tepat tadi jam 3 sore, kami berhasil mengamankan dan menangkap tersangka yang sampai saat ini dicari. Apa masih ada dugaan pelaku yang lain dan? Kami kembangkan nantinya hasil lakukan pemeriksaan. Oke, terima kasih ya. Makasih dan. Upaya tersangka IS untuk bersembunyi terungkap berkat laporan warga yang melihat sosok pelaku memasuki sebuah rumah kosong. Ratusan warga yang mengetahui adanya penangkapan pelaku ikut datang mengepung di luar rumah kosong. Warga sempat meluapkan emosi terhadap tersangka pelaku. Rasa-rasanya di rumah ini kan tinggal. Ada teman kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jam sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul dari dalam. Tim Polres Padang Pariaman terus mengusut pengakuan tersangka, termasuk memeriksa kemungkinan tersangka lain yang berperan membantu pelaku saat buron. Tim Liputan Kompas TV Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi sudah menangkap dan menetapkan pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan sebagai tersangka. Kita akan bahas bersama kriminolog Hanifah Hasna. Selamat malam, Mbak Hasna. Polisi kan menetapkan pasal pembunuhan berencana dalam kasus ini, yang artinya pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup. Anda sepakat dengan hukuman ini? Kali ini saya sepakat, karena dia adalah residivis, berarti dia sudah melakukan pengulangan, dan di beberapa literatur, residivis itu selalu seharusnya sudah selayaknya mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan hukuman yang sebelumnya. Nah, dalam kondisi ini berarti yang harus kita ketahui atau kita pikirkan adalah kenapa hal ini terjadi. Padahal di penjara itu mereka kan mendapatkan pelatihan dan pembekalan, baik pembekalan untuk kondisi pribadi mereka, kekuatan mental mereka, terus secara spiritual maupun kemandirian ketika mereka berada di masyarakat. Namun ternyata dengan pembekalan seperti ini belum cukup baik untuk membuat mereka menjadi pribadi yang ada di masyarakat menjadi lebih baik. Ini hal yang membuat pengulangan lagi, dan pengulangannya ini adalah sesuatu yang sama. Jadi sepertinya tidak efektif ketika dilakukan pembinaan dan Kalau Anda mengatakan bahwa seharusnya ketika orang menjalani masa tahanan, masa di penjara begitu, yang dibina adalah sisi kognitifnya, melakukan melanggar A, sanksinya A. Apa faktor yang membuat seorang residivis bisa melakukan tindakan kriminal berulang, bahkan lebih parah dari sebelumnya? Sebetulnya ini juga ikut serta masyarakat juga ya, karena ketika seorang residivis itu keluar dari lapas,
mereka itu mendapatkan stigma tersendiri oleh masyarakat itu, yaitu stigma negatif. Jadi mereka tidak dipercaya, mereka dianggap tetap jahat, mereka diawasi terus, sehingga ketika itu dilakukan berulang-ulang, itu mereka hayati bahwa aku memang seperti itu. Hal ini yang membuat mereka merasa bahwa kepribadian mereka adalah kepribadian jahat, saya layak melakukan kejahatan. Yang kedua, itu dari personisasi yang tadi itu, di lapas, di penjara itu ada lingkungan yang tidak baik gitu ya, lingkungan negatif, di mana di situ itu ada pertukaran ilmu, ada pertukaran rasa, pertukaran kekerasan, sehingga ini pula yang membuat modal mereka ketika keluar menjadi pribadi jahat tadi itu, dengan kriminal mind yang mereka bawa, dengan kepribadian yang menuntut mereka untuk terus melakukan kejahatan. Jadi alih-alih ada efek jerah justru malah mereka mendapatkan hal negatif lainnya ya. Dari sisi penegakan hukum kita Mbak Hasna, khususnya untuk kasus pemerkosaan, sebenarnya kan sudah ada perpres ya, hukuman kebiri. Anda melihat bagaimana seharusnya penegakan hukum kita? Jadi kebiri itu dilakukan untuk mencegah mereka melakukan berulang gitu ya. Tetapi kalau sudah melakukan pengulangan berarti kebiri itu sudah tidak efektif. Dan lagi kita harus melihat lagi, apakah ketika kebiri kimia ini dilakukan, apakah ada pengurangan angka kejahatan seksual? Karena mungkin yang dikurangi adalah libido si pelaku yang sebelumnya. Tetapi bagaimana dengan masyarakat atau calon-calon orang yang akan melakukan kejahatan? Sementara mereka ketika melakukan kejahatan itu tanpa sadar, gitu ya, karena dorongan seksual dan ketidakmampuan pengendalian diri. Jadi alih-alih melakukan kebiri kimia tadi itu, kalau kita tetap tidak melakukan upaya preventif, maka angkanya akan tetap melonjak. Seperti itu. Oke, dilihat dari tindakan korban ini kan masih dalam penyelidikan ya Mbak Hasna. Tapi apakah Anda melihat memungkinkan korban melakukan aksinya sendiri? Kalau ini saya nggak bisa berkomentar ya, karena tetap harus dilihat dari pengakuan atau konferensi pers dari kepolisian itu sendiri. Karena kan kita tidak bisa menuduh gitu ya. Ini juga kan baru tertangkap, terus dia masih pernyataannya juga berubah-ubah. Nah, kita tunggu saja sehari 2 hari, semoga polisi bisa menentukan apakah ini dilakukan sendiri atau tidak. Dari pola pikir paling tidak ya, ini kan kita mencoba untuk melihat bagaimana pelaku memang memiliki niat untuk memperkosa. Ini memang menargetkan atau melakukan secara acak saja? Sebetulnya kalau menargetkan itu karena dia tahu sumber daya si korban. Jadi ketika seseorang mau melakukan kejahatan, terutama perkosaan itu, sebetulnya kan dia tahu tujuannya siapa gitu ya. Tujuannya adalah orang-orang yang bisa diketahui dan bisa dipelajari gitu. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Jelas-jelas dia tidak mengambil harta, tapi dia memang untuk melaksanakan nafsunya. Yang ketiga, sumber daya atau kekuatan, baik kekuatan dirinya maupun kekuatan si calon korban itu. Jadi yang terakhir adalah bagaimana caranya dia menghindari hukuman. Makanya dia tahu dia harus lari kemana. Walaupun secara logika dia nggak tertangkap kalau dia larinya hanya ke situ. Artinya ini adalah pemikiran jangka pendek. Tetapi dari sini sudah kelihatan bahwa pelaku ini adalah memiliki criminal thinking. Nah, criminal thinking itu biasanya sudah diresapi oleh pelaku bahwa aku layak melakukan perilaku jahat. Aku kalau melakukan kejahatan, aku akan mencari kambing hitam. Bisa jadi dia bilang kalau ini bukan satu-satunya saya yang melakukan, tapi ada orang lain. Karena dalam criminal thinking itu memang seperti itu. Dan orang-orang ini akan menghindari penghukuman dengan cara apapun. Jadi justru mulai ada kemungkinan bahwa kalau pelaku terbukti tidak sendirian sebelum melakukan aksinya, ini adalah bagian dari rencana pelaku untuk menyeret orang lain dalam perencanaan pembunuhan ini? Bisa jadi demikian, karena tadi itu criminal thinking itu salah satu cirinya adalah mereka tidak bertanggung jawab, menyalahkan orang lain dan berdarah dingin. Mereka tidak punya empati, tidak punya simpati. Jadi kepada siapapun dia bisa melakukan, dengan siapapun yang mereka seret untuk membuat jejaring gitu ya, membuat dia tidak menjadi salah sendiri gitu. Nah, criminal thinking ini yang mereka kembangkan dari awal mereka mendapatkan personisasi itu sampai dia mendapatkan stigma masyarakat yang negatif.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Hasna sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kriminolog Hanifah Hasna, selamat malam.